Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok hotel ingin berdiskusi tentang apa itu prapenuntutan, penuntutan, dan surat dakwaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hotel 04, Neng Mini Mutoharo dengan NIM 1120058 sebagai moderator. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok hotel. Yang pertama yaitu Hotel 01, Sobari. Yang kedua, Hotel 02, Siti Wahyuni. Hotel 03, Siti Sapuro. Hotel 04 yaitu saya sendiri. Hotel 05 yaitu Lilik Alika. Hotel 06 yaitu Diki Abdillah. Hotel 07 yaitu Ahmad Azmi Zakaria. Hotel 08 yaitu Marcella Sekar Damayanti. Oke, selanjutnya yaitu langsung saja ke pemaparan materi. Yang pertama yaitu ada materi tentang apa itu prapenuntutan. Kepada Hotel 01 yaitu Sobari, dipersilakan untuk menyampaikan materi tentang prapenuntutan. Baik, terima kasih moderator. Ya. Sini saya akan menjelaskan prapenuntutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat KUHP telah menyebutkan tentang prapenuntutan, tetapi tidak memberikan batasan atau pengertian apa yang dimaksud dengan prapenuntutan. Demikian pula pada pasal 1 KUHP yang dimana memberikan definisi bagian hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, dan seterusnya. Namun, tidak memberikan pengertian tentang prapenuntutan. Istilah prapenuntutan justru disebutkan di dalam pasal 14 huruf B KUHP atau tentang wewenang penuntut umum, yaitu mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyelidikan. Jadi, istilah prapenuntutan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf B KUHP hanyalah tindakan penuntutan umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Istilah prapenuntutan dalam HIR adalah termasuk penyidikan lanjutan. Di dalam pedoman pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, merujuk pasal 14, KUHP tersebut dengan berkaitan dengan pasal 110 ayat 3 dan 4 serta pasal 138 KUHP sebagai prapenuntutan. Pasal 110 tersebut berkaitan dengan pasal 138, maka perbedaannya adalah 110 tentang wewenang penyidik, sedangkan 138 terletak di bagian wewenang penuntut umum. Namun perlu diketahui bahwa pemisahan kedua pasal ini berdasarkan sistematika KUHP, padahal sebenarnya kedua pasal ini dapat digabungkan menjadi satu pasal saja. Untuk lebih jelasnya dapat dikutip kedua pasal tersebut untuk lebih mengetahui sebagai berikut. Pasal 110 KUHP berbunyi, ayat 1, pasal dalam hal penyelidikan telah selesai melakukan penyelidikan, penyidik wajib segera memberikan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Yang kedua, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik dan memberikan petunjuk untuk dilengkapi. Yang ketiga, dalam hal
dalam hal penuntut umum untuk mengembalikan hasil penyelidikan untuk dilengkapi penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dalam petunjuk dari penuntut umum. Yang keempat, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Pasal 138 KUHP, yang pertama, penuntut umum telah menerima hasil penyelidikan dari penyidik, segera mempelajari dan menelitinya. Dan dalam waktu 7 hari, wajib memberitahu kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Yang kedua, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum wajib mengembalikan berkas 130 dalam penjelasan pasal 138 KUHP hanya mengenai arti meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyelidikan telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian tuntutan. Terima kasih kepada Hotel 01 yang telah menyampaikan materi tentang prapenuntutan. Oke, selanjutnya yaitu tentang materi penuntutan yang akan disampaikan oleh Hotel 02. Kepada Hotel 02, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai penuntutan. Pengertian penuntutan sebagaimana menurut pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Cuma perbedaannya bahwa KUHP tidak menyebutkan secara tegas terdakwa, sedangkan Wiryono Projikoro disebutkan secara tegas lebih lengkapnya, yaitu menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut pasal 137 KUHP bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Setelah penyidik melengkapi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat 2 KUHP, selanjutnya menurut pasal 139 KUHP, yaitu setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, apabila penuntut umum berpendapat iya, maka menurut pasal 140 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Namun sebaliknya, apabila penuntut umum berpendapat lain, maka menurut pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. Kemudian turunan surat ketetapan itu diwajibkan disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.
Jadi, mengenai wewenang penuntut umum untuk menuntut perkara demi hukum, seperti tersebut dalam pasal 140 ayat 2 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa perkara ditutup demi hukum diartikan sesuai dengan buku 1 KUH Pidana bab 8 tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam pasal 76, 77, dan 78 KUH Pidana. Namun demikian, menurut pasal 140 ayat 2 huruf D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Dalam ketentuan ini, bahwa ketetapan penuntut umum untuk menyampingkan suatu perkara yang tidak didasarkan kepada oportunitas, tidak berlaku asas non bis in idem. Jadi, apabila penuntut umum akan melakukan penuntutan terhadap tersangka, maka dilakukan penyidikan kembali dan menurut pedoman pelaksanaan KUHP, bahwa yang melakukan penyidikan dalam hal ditemukannya alasan baru tersebut adalah penyidik. Demikian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hotel 02 yang telah menyampaikan materi tentang penuntutan. Nah, selanjutnya yaitu materi lanjutan dari Hotel 02 yang akan disampaikan oleh Hotel 05. Kepada Hotel 05 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi dari Hotel 02. Selanjutnya, penuntutan. Apa sih penuntutan itu? Penuntutan adalah pelimpahan berkas perkara sudah dianggap lengkap dari penyidik. Maka, penuntut umum telah menerima berkas perkara dan tersangka, serta barang bukti lainnya sebagai bagian dari tanggung jawab atau kewenangan penyidik ke penuntut umum. Namun sebaliknya, apabila berkas perkara menurut penuntut umum masih dianggap belum lengkap dari penyidik, maka berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum ke penyidik untuk segera dilengkapi berdasarkan catatan-catatan dari penuntut umum dan disebut sebagai pra-penuntutan atau pemeriksaan tambahan. Selanjutnya ada pra-penuntutan. Pra-penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara, hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan atau ke tahap penuntutan. Menurut pasal 30 ayat 1 huruf E yang berbunyi, untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak dilakukan terhadap tersangka. Yang kedua, hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat meresahkan masyarakat dan atau yang dapat membahayakan keselamatan negara. Yang ketiga, harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang keselamatan negara. Yang ketiga, harus dapat diselesaikan Yang keempat, prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. Yang selanjutnya yaitu surat dakwaan. Pada umumnya, surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum. Surat dakwaan dapat diartikan sebagai yang pertama, surat akte. Yang kedua, yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Yang ketiga, yang disimpulkan dan ditarik hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Dan yang keempat, merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Hotel 05 yang telah melanjutkan materi dari Hotel 02. Nah, selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan menyampaikan materi lanjutan dari Hotel 05. Menurut JTC Simorangkir bahwa dakwa berarti tuduh,
Nah, mendakwa berarti menuduh, demikian juga terdakwa berarti tertuduh. Demikian pula menurut Akarim Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan yaitu suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Nah, untuk syarat-syarat dakwaan, menurut pasal 143 KUHP bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat. Yang pertama yaitu ada syarat formil. Nah, syarat formil ini diatur di dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Nah, yang isinya yaitu tanggal, membuat identitas terdakwa secara lengkap meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Selanjutnya ditandatangani oleh penuntut umum. Jadi, hakim dapat membatalkan dakwaan penuntut umum karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Nah, yang kedua yaitu ada syarat material. Adapun syarat material menurut pasal 143 KUHP ayat 2 huruf B bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Yang pertama ada cermat. Jadi surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Ketidakcermatan dalam menyusun surat dakwaan dapat mengakibatkan batalnya atau tidak dapat diterima atau dibuktikan surat dakwaan. Selanjutnya yaitu ada jelas. Nah, jelas di sini berarti bahwa penuntut umum harus mampu satu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan. Yang kedua, uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya yang terakhir itu ada lengkap. Lengkap di sini berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu kepada Hotel 03 yang akan melanjutkan materi dari Hotel 04 kepada Hotel 03 dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Hotel 04. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hotel 04. Untuk lebih jelasnya mengenai syarat material, yaitu dapat diuraikan yang pertama, yaitu ada rumusan dari tindak pidana, perbuatan-perbuatan yang dilakukan tindak pidana yang didakwakan harus dirumuskan secara tegas. Nah, yang kedua ada perumusan unsur objektif, yaitu bentuk atau macam tindak pidana, cara. Yang ketiga ada tempat tindak pidana dilakukan. Yang keempat waktu tindak pidana dilakukan. Nah, apabila surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan formil, maka menurut pasal 143 ayat 3 KUHP bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Nah, di sini ada bentuk-bentuk surat dakwaan. Yang pertama ada dakwaan tunggal. Seorang atau lebih terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya pencurian biasa yang terdapat pada pasal 362 KUHP. Dan yang kedua ada dakwaan alternatif, dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata atau, misalnya pencurian biasa yang terdapat pada pasal 362 KUHP atau penadahan. Oke, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya serahkan kembali kepada moderator.
Terima kasih kepada Hotel 03 yang telah melanjutkan materi dari Hotel 04. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Hotel 06. Kepada Hotel 06 dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dakwaan subsidiar dan dakwaan kumulatif. Dakwaan subsidiar. Kalau kita lihat dari kata subsidiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dapat diartikan bahwa pengganti hal pokok atau pengganti hal yang pokok. Jadi dapat diartikan dakwaan subsidiar adalah dakwaan pengganti apabila dakwaan primer tidak terbukti. Artinya dalam dakwaan subsidiar ini harus sistematik. Sistematik dalam arti lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Bisa misal seperti dakwaan primernya yaitu pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP. Subsidiarnya atau hal penggantinya ada di pembunuhan pasal 338 KUHP. Dan lebih subsidiarnya atau pengganti lainnya atau lebih ringannya bisa diartikan seperti itu, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang pada pasal 351 ayat 3 KUHP. Jadi dakwaan subsidiar ini bisa dibilang bahwa dakwaan subsidiar ini bisa diartikan bahwa surat dakwaan subsidiar yaitu hakim yang nantinya hakim akan memeriksa terlebih dahulu yang primer. Jika dakwaan primer itu tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidiar atau dakwaan pengganti lainnya yang terbukti bersalah atau yang terbukti melakukan tindak pidana. Itu dari dakwaan subsidiar. Selanjutnya dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif itu adalah dakwaan beberapa tindak pidana sekaligus. Kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Bisa saya ambil contoh misalkan tindak pidana yang pertama itu pembunuhan pasal 338 KUHP. Yang kedua itu pencurian dan penjambretan dalam pasal 363 KUHP. Yang ketiganya ada permekatan pasal 285 KUHP dan ketiganya terbukti. Jadi dapat juga diartikan bahwa dakwaan kumulatif itu adalah dakwaan yang beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasannya dari dakwaan tersebut. Dakwaan kumulatif sendiri dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dan di dakwaan kumulatif ini pun memiliki bentuk. Adapun bentuk dakwaan secara kumulatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana. Yang kedua, berhubungan dengan perbuatan berlanjut, perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali. Yang ketiga itu ada berhubungan dengan pasal 65 KUHP pidana, yaitu melakukan beberapa tindak pidana dengan pidana pokoknya sejenis atau pidana pokoknya tidak sejenis. Yang terakhir
ada gabungan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Jadi dalam dakwaan secara kumulatif, maka tiap-tiap perbuatan atau delik itu harus dibuktikan tersendiri, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP pidana. Oleh karena itu, perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut dan beserta teori-teorinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Hotel 06 yang telah melanjutkan materi dari Hotel 03. Nah, selanjutnya yaitu materi lanjutan dari Hotel 06 yang akan dilanjutkan oleh Hotel 07. Kepada Hotel 07 dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Melanjutkan pernyataan dari Hotel 06, yaitu adanya proses penyusunan surat dakwaan. Urutan pertama yaitu fogging. Menurut ketentuan yang terdapat pada pasal 141 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, fogging adalah penggabungan suatu berkas perkara dalam melakukan penuntutan. Hal ini menilik bunyi ketentuan dari pasal 141 KUHP, yaitu penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan apabila pada waktu yang sama atau dalam waktu yang hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas dalam hal yang pertama, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Yang kedua, beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu sama lain. Yang ketiga, beberapa tindak pidana yang tersangkut paut satu sama lain, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan yang dalam penggabungan tersebut diperlukan demi kepentingan pemeriksaan. Jadi, yang dimaksud dengan tindak pidana yang dianggap bersangkut paut, syaratnya adalah yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang yang bekerja sama, berkoordinasi, dan dilakukan pada saat yang bersamaan. Yang kedua, dilakukan oleh lebih dari satu orang pada saat situasi dan tempat yang berbeda. Akan tetapi, hal tersebut merupakan suatu pelaksanaan dari pemufakatan atau tujuan jahat yang dibuat oleh mereka. Yang ketiga, oleh satu orang atau lebih yang dimana memiliki maksud untuk mendapatkan alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena adanya tindak pidana lain. Jadi, uraian yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa yang diatur oleh ketentuan pasal 141 KUHP sesuai dengan apa yang diatur dalam 55 dan 56 KUH pidana. Sebab pasal 55 meliputi dader atau si pembuat mufakat jahat. Yang kedua ada plegen atau mereka atau seseorang yang telah melakukan pemufakatan jahat tersebut. Selanjutnya ada downplagger atau pihak yang menyuruh melakukan. Yang keempat ada mad-dader atau orang yang turut serta dalam menjalankan mufakat jahat. Yang kelima whitelocking atau pihak yang menjanjikan atau memberi sesuatu sebagai imbalan dari mufakat jahat tersebut. Dan yang terakhir meliputi juga seorang yang menyalahgunakan kuasa atau martabatnya, mengancam, menyesatkan, atau memberi peluang terjadinya peristiwa pidana, memberikan sarana atau keterangan, dan orang yang sengaja menganjurkan perbuatan. Demikian pula pada pasal 56 KUH pidana yang mencakup medeplichtig atau pihak yang membantu melakukan, sengaja memberikan bantuan saat terjadinya peristiwa pidana, sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Selain penggabungan perkara, penuntut umum juga diperbolehkan melakukan pemisahan perkara dalam melakukan penuntutan. Hal ini disebut juga dengan splitsing. Sesuai dengan yang diatur pada pasal 141 KUHP, yaitu dalam hal penuntut umum,
menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP. Penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Jadi, untuk memperkuat dakwaan penuntut umum dapat dilakukan dengan metode splitsing dengan membuat berkas perkara baru, di mana para tersangka saling menjadi saksi sehingga untuk itu diperlukan pemeriksaan yang baru baik terhadap saksi ataupun terdakwanya. Kemudian, ketentuan lanjutan dari perihal splitsing ini sebagaimana yang saya ambil dari pedoman pelaksanaan KUHP yang menimbulkan kerancuan dalam praktiknya mengenai masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan splitsing. Dalam hubungan ini, penyidiklah yang melakukan splitsing atas petunjuk dari penuntut umum. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa apakah perihal splitsing tersebut masih dalam tahap tindakan penuntutan dan belum ke tahap penyidikan penuntut dan penyidangan perkara di pengadilan. Dalam perkembangannya pula, penuntut dapat dihentikan oleh penuntut umum dengan adanya beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah ketentuan dari pasal 140 ayat 2 KUHP yang berbunyi, karena tidak cukup bukti peristiwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana perkara tersebut ditutup demi hukum. Mengenai kekuasaan lalim surat dakwaan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada positif, bahwa kekuasaan lalim dari surat dakwaan adalah mengenai isi dakwaan seluruhnya. Sekedar isi tersebut memiliki sifat yang nyata, dengan demikian harus diambil keputusan dalam pernyataan terbuktinya tuduhan tersebut. Yang kedua ada negatif, bahwa lalim surat dakwaan adalah pernyataan tentang terbukti atau tidaknya hal tersebut. Tidak boleh mengandung suatu apapun yang tidak dijumpai kembali dalam surat dakwaan. Demikian penjelasan dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Hotel 07 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu ada materi lanjutan dari Hotel 07 kepada Hotel 08, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Hotel 08 akan melanjutkan pemaparan materi dari Hotel 07, yaitu surat dakwaan memiliki dua segi. Yang pertama ada positif. Nah, di positif ini isi keseluruhan surat dakwa jika yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya. Lalu yang negatifnya, apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam perlindungan harus dapat ditemukan dalam surat dakwaan. Selanjutnya, di dalam surat dakwaan adapun fungsinya. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Di dalam positif ini, adapun hal-hal yang dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan. Lalu yang negatifnya, isi keseluruhan surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusannya. Jika ada hal-hal yang tidak terbukti di dalam persidangan, maka tidak boleh dijadikan alasan oleh hakim untuk mengambil putusan untuk terdakwa tersebut. Jadi, terdakwa hanya dapat dipertanggungjawabkan pada bagian dalam surat dakwaan yang dibolehkan dalam persidangan. Lalu selanjutnya ada manfaat surat dakwaan. Di sini manfaat surat dakwaan bukan hanya saja untuk penuntut umum, tetapi untuk hakim dan penasihat hukum pula. Nah, manfaatnya untuk penuntut umum ini yang pertama adalah sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa, lalu yang kedua sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa, yang ketiga sebagai dasar pembahasan yuridis dan tuntutan pidana, yang keempat sebagai dasar melakukan hukum. Lalu manfaat bagi hakim sendiri, yang pertama sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang kedua, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan. Dan yang ketiga, sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Manfaat terakhir bagi penasihat hukum, yang pertama,
sebagai dasar untuk menyusun pembelaan atau biasa kita sebut dengan pledoi. Lalu yang kedua, sebagai dasar menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap dakwa penuntut umum. Yang ketiga, sebagai dasar pembahasan yuridis. Dan yang terakhir, sebagai dasar melakukan upaya hukum. Di dalam surat dakwaan, kita juga bisa melakukan perubahan. Dalam pasal 144 KUHP berbunyi, yang pertama, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan atau tidak melanjutkan penuntutan. Lalu, yang kedua, pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 kali selama-lambatnya dalam masa waktu 7 hari sebelum sidang dimulai. Lalu yang ketiga, dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia harus menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukumnya dan penyidik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita boleh melakukan pembatalan itu. Yang pertama, hanya dilakukan 1 kali oleh penuntut. Lalu pembatas waktunya itu hanya 7 hari sebelum sidang dimulai. Dan jika ingin mengubah surat dakwaan, berarti turunannya atau pelimpahan berkasnya itu harus disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya. Nah, tujuannya apa sih untuk perubahan ini? Perubahan ini biasanya tujuannya itu adalah untuk menyempurnakan atau ditariknya sebuah tuntutannya itu. Jadi dia menarik kembali sebuah tuntutannya. Lalu di sini, di surat dakwaan pula kita bisa melakukan pembatalan. Di dalam surat, menurut Mederberg, pembatalan surat ada 2 macam. Yang pertama ada pembatalan formil serta ada pembatalan yang hakiki. Pembatalan formil. Pembatalan formil ini biasanya disebabkan surat dakwah tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan oleh undang-undang yang bersifat lahir dan normatif. Maksudnya bersifat lahir dan normatif itu seperti apa? Biasanya yang bersifat lahir ini terdapat di dalam pasal 142 ayat 2 huruf A dan B. Yang pertama, huruf A. Maksudnya itu si surat dakwaannya ini tidak ada nama lengkap, tempat lahir, umur, agama, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, dan pekerjaan tersangka. Lalu, menurut huruf B, syaratnya itu harus uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Lalu ada pembatalan yang hakiki. Ada yang bersifat normatifnya kita belum dibahas. Jadi yang bersifat normatifnya itu terdapat di pasal 142 ayat 3. Maksudnya ini si surat dakwaan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 142 ayat 2 huruf B. Jadi kalau tidak sesuai dengan pasal 142 ayat 2 huruf B ini, maka surat dakwaan ini batal secara hukum. Lalu ada pembatalan yang hakiki. Biasanya pembatalan hakiki ini disebut dengan pembatalan esensial. Mengapa disebut seperti itu? Karena terjadi pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri. Jadi batal itu dinilai oleh hakim sendiri karena tidak dipenuhinya suatu syarat yang dianggap sangat penting atau esensial. Karena pembuatan surat dakwaan yang tidak terang ini, yang dinilai oleh hakim ini tidak terang, sehingga isinya tidak dapat dinyatakan bahwa itu surat dakwaan. Sehingga surat dakwaan tersebut sama sekali tidak dapat memenuhi tujuan yang sebenarnya, walaupun sudah dipenuhi oleh syarat
Terima kasih kepada Hotel 08 yang telah menyampaikan materinya. Itu tadi ya materi dari kelompok hotel, yaitu tentang pra penuntutan, dan surat dakwaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi nih tentang materi yang kita bahas. Oke, langsung saja dipersilakan yang mau bertanya. Moderator, izin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada saudara Hotel 01. Pertanyaannya yaitu, apakah ada hambatan dari proses pra-penuntutan dalam penanganan suatu perkara pidana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Hotel 07. Yaitu pertanyaannya, apakah ada hambatan dalam pra-penuntutan? Jawabannya iya, ada. Yaitu terjadi proses bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada jaksa penuntut umum yang tidak kunjung selesai. Yang kedua, koordinasi yang kurang harmonis antara jaksa penuntut umum dengan penyidik. Yang ketiga, penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap. Yang keempat, BAP yang telah diberi petunjuk oleh jaksa penuntut umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik. Yang kelima, locus delicti, yaitu tindak pidana yang lebih dari satu tempat. Yang kedua, yang keenam, BAP yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik tidak dikembalikan lagi kepada penuntut umum, yang dimana antara penyidik dan penuntut umum haruslah tetap koordinasi dan menjalin komunikasi yang baik demi kelancarannya dalam penuntutan ini. Kemudian locus delicti, yang dimana tindak pidana yang lebih dari satu tempat. Misalnya dari yang tempat A, dia melakukan tindak pidana dengan melakukan beberapa pasal ini, dengan melakukan pasal-pasal yang melanggar hukum. Kemudian di tempat B melakukan yang lainnya. Begitu pun selanjutnya. Apakah cukup? Apakah ada tambahan? Ya, izin menambahkan jawaban dari Hotel 01. Hambatan dari proses pra-penuntutan dalam penanganan perkara pidana, diantaranya yang pertama, berkas acara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan kemampuan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Yang ketiga, belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban. Yang keempat, kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan. Dan yang kelima, masalah teknis yuridis yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ya, saya izin bertanya kepada Hotel 02. Apa saja sih kewenangan penuntut umum? Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hotel 05 yang telah bertanya.
mengenai apa saja kewenangan penuntut umum. Nah, penuntut umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 10, 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau penahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, kemudian membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Kemudian melakukan penuntutan, menutup kepentingan hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum ketentuan undang-undang yang dilakukan penanganan hakim. Demikian, apakah ada yang ingin menambahkan? Cukup. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hotel 05 dan Hotel 02. Oke, selanjutnya. Izin bertanya kepada Hotel 05. Jika dalam penuntutan ini masih belum lengkap pemberkasan perkaranya, apakah penuntutan tetap dilanjutkan atau adanya pemberkasan tambahan? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Hotel 08. Apabila berkas perkara masih dianggap belum lengkap dari penyidik, maka berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum ke penyidik untuk segera dilengkapi, sehingga hal tersebut diberikan waktu untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau pra penuntutan. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan? Ya, sudah cukup. Ya, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Hotel 08 dan Hotel 05. Oke, selanjutnya. Ya, saya izin bertanya kepada Hotel 04. Apa saja akibat hukumnya jika syarat material atau formil tidak terpenuhi pada surat dakwaan? Terima kasih. Terima kasih kepada Hotel 05. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hotel 05. Nah, surat dakwaan dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat material dan formil secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bagaimana? Apakah ada yang mau menambahkan? Interupsi, ingin menambahkan? Silakan. Jadi, menambahkan jawaban dari saudari Hotel 04, surat dakwaan yang tidak lengkap atau tidak terpenuhinya syarat material atau formilnya dapat dibatalkan demi hukum karena dikhawatirkan akan terjadi kerancuan atau kesalahpahaman jika tidak lengkap. Tetapi, walaupun putusan telah menyatakan dakwaan tersebut batal demi hukum, secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan jaksa untuk dapat mengajukan kembali terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan. Sekian, kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya. Ya, sudah cukup. Ya. Izin bertanya moderator. Terdengar suara saya?
terdengar. Halo? Ya, terdengar. Ya, sudah terdengar. Iya, izin bertanya kepada Hotel 03. Pertanyaannya mungkin hampir mirip dengan tadi. Bagaimana jika surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan formil? Baik, di sini saya akan menjawab jika surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan formil sudah dijelaskan terdapat pada pasal 143 ayat 3 KUHP bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di dalam ayat 2 huruf B yaitu batal demi hukum. Jadi, apabila surat dakwaan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka dibatalkan. Itu terdapat dalam pasal 143 ayat 3. Terima kasih. Apakah sudah puas jawabannya? Iya, cukup untuk Hotel 03. Terima kasih kepada Hotel 03 dan Hotel 06. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saya akan bertanya kepada Hotel 06 terkait dakwaan kumulatif. Apa sih yang dimaksud dengan dakwaan kumulatif dan terdapat pada pasal berapakah dakwaan kumulatif itu? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Hotel 01. Dakwaan kumulatif itu diatur dalam pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau menurut pandangan saya, dakwaan kumulatif itu dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Dalam contoh misalkan ada terdakwa yang melakukan pembunuhan sekaligus pencurian dan sekaligus pemerkosaan. Itu yang disebut dengan dakwaan kumulatif. Jadi bisa dan terdakwa pun dibuktikan satu demi satu dan ternyata dakwaannya itu terbukti bersalah. Kalau bisa saya bilang ini adalah dakwaan kumulatif ini adalah dakwaan yang berlapis. Artinya dalam satu kelompok atau perorangan mereka melakukan tindak pidana yang melanggar beberapa peraturan. Yang tadi saya bilang, misalkan ada beberapa kelompok yang melakukan, yang pertama itu mereka melakukan tindak pidana pembunuhan. Itu diatur dalam pasal 338 KUHP. Dan yang kedua, kelompok orang ini melakukan tindak pidana pencurian dengan penjamretan yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Dan yang ketiga, kelompok ini melakukan kejahatan pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP. Nah, itu Hotel 01 yang dimaksud dengan dakwaan kumulatif. Jadi menurut saya dakwaan ini dakwaan yang berlapis. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Hotel 01. Baik. Terima kasih kepada Hotel 01 dan Hotel 06. Baik, selanjutnya. Izin bertanya. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Hotel 07 dengan pertanyaan, bagaimana penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan? Demikian. Ya, penggabungan berkas perkara dapat disebut juga sebagai fogging. Fogging adalah
penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan. Demikian menurut ketentuan dari pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal. Yang pertama, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan dari penggabungan tersebut. Yang kedua, adanya beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu sama dengan yang lain. Yang ketiga, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu sama lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain tersebut ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Sekian, apakah cukup? Baik. Terima kasih kepada Hotel 07 dan Hotel 02. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, saya ingin bertanya kepada Hotel 08. Dalam pembatalan surat dakwaan, menurut Maderbrook, ada dua macam karena tidak memenuhi syarat. Dan pertanyaan saya, apa saja dua macam pembatalan surat dakwaan tersebut yang tidak memenuhi syarat itu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hotel 03. Pembatalan surat dakwaan menurut Maderbrook itu ada dua. Yang pertama itu ada pembatalan formil, serta ada pembatalan yang hakiki atau pembatalan esensial. Apakah cukup jawabannya? Hotel 03. Moderator. Baik, cukup. Iya, izin menambahkan, Oh, boleh, silakan. moderator. Atau yang sudah habis? Silakan. Iya, pembatalan tadi disebutkan pembatalan formil dan pembatalan yang hakiki atau esensial. Pembatalan formil ini diartikan bahwa pembatalan itu mutlak yang ditentukan undang-undang, atau bisa dibilang disebabkan karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya pembatalan formil ini tidak memenuhi syarat yang sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam undang-undang. Itu untuk pembatalan formil. Untuk pembatalan yang hakiki itu sendiri, yaitu pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri. Artinya di sini hakim memiliki penilaiannya sendiri untuk membatalkan surat dakwaan itu sendiri. Jadi hakim ini memiliki pandangan bahwasanya dakwaan ini harus dibatalkan ataukah tidak. Itu yang disebut pembatalan yang hakiki. Itu saja yang moderator tambahannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Hotel 06, 08, dan Hotel 03. Nah, kita selanjutnya yaitu saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi pada kesempatan kali ini. Pra penuntutan dalam sistem KUHP adalah pengembalian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada pihak penyidik yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Nah, sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaannya supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, untuk surat dakwaan adalah surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Nah, syarat-syarat surat dakwaan ada dua, yaitu syarat formil dan syarat material. Mungkin itu saja ya diskusi dari kelompok hotel, yaitu tentang pra penuntutan dan surat dakwaan. Selebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok hotel bila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.